Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang Al-Quran Hadis. Baik teman-teman, sudah siap semuanya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dahulu. Yuk kita belajar, kita doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semuanya, kemarin kita telah belajar tentang apakah Al-Quran itu relevan pada kehidupan manusia. Jawabannya ya, sangat relevan sekali, sangat berkesinambungan sekali. Al-Quran itu pada dasarnya mempelajari tentang ada akhlak di dalamnya, kemudian ada muamalah, kemudian ada ibadah mahdhoh dan ibadah ghairu mahdhoh, kemudian di dalamnya ada hukum-hukum, yakni hukum pernikahan, hukum perdagangan, hukum ahli waris, hukum peperangan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian di dalamnya juga ada cerita-cerita kaum terdahulu sebelum Islam, yang dimana kita bisa mengambil pelajaran dari kaum-kaum tersebut. Kemudian di dalamnya juga ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat relevan sekali. Baiklah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah semuanya itu akan bersama kita, akan menjadi rujukan kita sampai nanti akhir hayat, sampai akhir kehidupan ini? Sepertinya iya, karena sekarang kita akan belajar tentang itu. Apakah mukjizat Quran itu, apakah Al-Quran itu sangat saintifik sekali? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan disiapkan dahulu alat-alat tulisnya. Kemudian nanti kalian bisa mencatat yang penting dan membuat peta kerangka pikiran yang terpenting. Baik, siap semuanya? Silahkan simak video berikut ini sampai lengkap, jangan ada yang kelewatan. Silahkan menyimak. Kita kembali ke materi, kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Yang pertama kita harus tahu tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Kemudian menganalisis struktur ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran, menggunakan kitab indeks atau kitab mu'jam untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kita melihat ada lafadz Quran di handphone. Nanti kita menemukan juga lafadz Quran di masjid ataupun tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat umum. Dan kemudian kita di gambar yang kedua kita melihat seorang dai, seorang ulama, seorang tokoh menggunakan ayat Quran sebagai media dakwahnya. Kita melihat bahwasanya di sini Al-Quran sangat relevan dengan kehidupan kita dari zaman Nabi hingga zaman milenial. Kita selalu menggunakan ayat Al-Quran. Nah, yang jadi permasalahannya, apakah Al-Quran itu masih bisa diterima 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun mendatang? Nah, makanya kita akan belajar struktur Al-Quran dan cara mencari dan menggunakannya. Dari komposisi pembagian Al-Quran, Makiyah, Madaniyah, Makro atau Ruku, Lafal, Basmalah, kemudian Mu'jam. Yang pertama kita akan mempelajari komposisi pembagian Al-Quran. Ini adalah salah satu tabel yang digunakan untuk para hafidh penghafal Al-Quran untuk mudah mengenali dan membagi Al-Quran. Contohnya dari Manzil 1, juz 1 sampai 6, surat 1 sampai 4, dari surah Al-Fatihah ke surah An-Nisa. Contohnya lagi misalkan dari surah ke-37 sampai 49, surah As-Saffat ke surah Al-Hujurat.
dan lain sebagainya. Ini sangat memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian Al-Quran dibagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah ayat yang diterima Rasulullah SAW di Makkah maupun setelah hijrah nanti. Kemudian Madaniyah adalah ayat-ayat yang diterima Rasulullah SAW di kota Madinah. Ciri-ciri Makkiyah antara lain banyak sekali. Contohnya surat-surat dan ayat-ayatnya itu sangat pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, itu sangat pendek. Kemudian ayat yang dibaca disunahkan apabila ada tanda sujud di akhir ayatnya. Kita disunahkan baca sajadah wajhiyalladzi khalaqahu wa saqasamahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian terdapat kalla saya alamun, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada kata yang surat yang ada kalanya itu adalah surat Makkiyah. Kemudian di dalamnya ada kisah nabi-nabi dan umat terdahulu untuk pelajaran. Kemudian kisah Nabi Adam dan Iblis, pembukaan surah berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shad, Alif, Lam, Mim, Kaf, Ya, Ain, Shad, Yasin. Itu biasanya adalah ciri-ciri dari Makkiyah. Kemudian cenderung puitis, menyentuh hati dan banyak kesamaan bunyi. Ini untuk membuktikan bahwasanya mukjizat Quran itu adalah indah sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, semuanya berakhiran nas. Kemudian khalaqo, sarima khalaqo, misari ghasikin idza waqab dan lain sebagainya. Sangat indah, subhanallah. Kemudian ciri-ciri Madaniyah antara lain surat dan ayatnya itu sangat panjang-panjang. Kemudian di dalamnya ada izin perang dan hukum-hukumnya. Kemudian rincian hukum terhadap hudud, ibadah, undang-undang sivil, sosial, dan hubungan antar negara. Berbeda dengan Makkiyah tadi. Kalau Makkiyah itu masih tauhidillah, menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Madaniyah ini sudah mulai merambah kepada ibadah, kepada hubungan sosial beragama antar agama, antar negara. Kemudian penyebutan tentang kaum munafik. Kalau Makkiyah itu masih ya ayyuhal munafiku, ya ayyuhal kafirun. Kalau Madaniyah sudah mulai menggunakan munafikun. Kemudian penyebutan tentang ahlil kitab atau anak-anak dari Bani Israel ataupun Yahudi. Kemudian kita ke makro dan rukuk. Di dalam Al-Quran ada makro atau ain untuk memudahkan kita dalam membagi-bagi suatu kisah. Biasanya satu ain itu atau makro itu menceritakan suatu kisah tersendiri dan lain sebagainya. Biasanya sebagai pembatas. Kemudian lafal basmalah. Lafal basmalah merupakan ciri hampir seluruh pembuka Al-Quran selain surah At-Taubah. Semuanya ada Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Taubah yang karena di dalamnya itu adalah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ke mu'jam, yaitu kamus yang nanti akan kita gunakan dalam mencari ayat-ayat yang kita inginkan. Yang terkenal di dunia ini adalah kitab Al-Mu'jam Mufahros li Hafzil Quran karya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dan Mu'jam Al-Mufahros lil Ma'ani Al-Quran karya Muhammad Bazam Rusdi Al-Zain. Yang pertama yaitu Mu'jam Mufahros li Hafzil Quran. Nah, ini adalah mencari ayat-ayat Al-Quran menggunakan lafadznya. Kita contohkan dari misalnya ada berasal dari Ghoin, Ro, sama Ba. Gambarnya sangat kecil, mohon maaf. Contohnya Goroba ini ada wasab bihamdi rabbika zulumat wasyamsi qoblal maghrib. Contohnya fa innallaha ya'kulu bisyamsi minal maghribi wa ayati minal maghrib. Nah, dari sini kita mengetahui maghrib. Jadi kenapa maghrib suruk syams, matahari terbit. Nah, kita nanti ketahui sejarahnya apa saja di dalamnya. Contohnya misalkan Ibrahim, dari kata Ibrahim tersebut nanti kita akan menemukan mungkin sejarah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dan lain sebagainya.
Kemudian buku yang kedua ada Kamus Mufahros lil Ma'ani Al-Qur'anul Adzim. Ini mempelajari Al-Qur'an dari maknanya. Per bab, contohnya ada At-Tijarah wa Tarodi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarodin minkum. Tidak boleh, wahai orang-orang beriman, janganlah memakan di antara kamu itu sesuatu yang batil kecuali perdagangan antarodin yang dibolehkan, yang sama-sama ridho bir ridho. Kemudian contohnya juga ada tajasus. Tajasus itu adalah tajasus itu seperti mengindik-indik, seperti berprasangka buruk. La tajasasu, janganlah kalian saling kepo. Kemudian tadbirul Quran, tadabur Quran. Contohnya inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sungguhnya Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian yudabbirul amr, di dalamnya itu kalian harus bertadabur Al-Quran. Di dalamnya kita harus memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita. Demikian video pembelajaran pada pagi hari ini. Kita kembali ke laptop. Baik teman-teman semuanya, setelah kita mengamati video pembelajaran tadi, kita telah mempelajari tentang 5 kandungan isi yang ada di dalam Quran. Yakni 1, adanya pembagian bacaan Al-Quran untuk memudahkan para hafidh dan hafidhoh untuk menghafalkannya. Yang kedua, ada pembagian surat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian ada pembagian tentang makro ataupun ain kecil di sudut-sudut Al-Quran, di pojok-pojok, biasanya untuk membagi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan babnya. Terus yang terakhir ada mu'jam ataupun kamus yang nantinya memudahkan para peneliti, para pencari ilmu, orang-orang muslim untuk mencari satu bab yang sesuai dengan lafadz yang akan kita pelajari. Baik, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan ke Bapak. Baik, untuk absennya silakan nanti mengisi list di WhatsApp ataupun nanti Google Form yang akan Bapak berikan kepada kalian. Kemudian ingat, Bapak kasih tugas ya. Tugasnya yaitu membuat resume pada satu kertas kosong, yaitu kalian menulis apa perbedaan surah Makkiyah dan surah Madaniyah beserta contohnya. Saya ulangi sekali lagi, buatlah perbedaan antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah beserta contohnya, apa saja yang membedakan. Kemudian terakhir, Bapak kira-kira kalian sudah ngantuk ini. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.